Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Insira Putika Dea, SEMA, selaku dosen pengampu Sistem Informasi Manajemen dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sasada Areta dengan 3 NIM akhir 142. Yang kedua ada Sofia Amaratul Kusna dengan 3 NIM akhir 161. Yang ketiga ada Iva Mutia dengan 3 NIM akhir 202. Dan yang terakhir ada Karina Tria Herawati Basuki dengan 3 NIM akhir 205. Soal nomor 1 yaitu Nusantara Snack Food atau NSF adalah produsen makanan ringan ikonik asal Indonesia yang berdiri sejak 1988. Nah, NSF ini berawal dari satu pabrik keripik singkong di Sukabumi. Saat ini, NSF juga memiliki distribution center atau DC yang tersebar ke 10 titik strategis dari Indonesia Barat hingga Indonesia Timur. Nah, NSF menjalankan model penjualan hibrid dengan penjualan langsung, distributor pihak ketiga, serta penjualan digital B2B dan B2C melalui marketplace. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada NSF, antara lain, yang pertama, telah menggunakan software akuntansi. Hanya saja, divisi penjualan hanya menggunakan spreadsheet, sedangkan gudang melakukan pencatatan secara manual menggunakan kartu stok. Yang kedua, promosi dan diskon yang tidak terukur profitabilitasnya. Yang ketiga, inefisiensi produksi sebagai dampak dari perencanaan permintaan yang buruk. Yang keempat, biaya logistik yang mahal sehingga dapat menyebabkan terjadinya customer churn rate. Dan yang terakhir, permintaan distributor yang sering fluktuatif yang akan berdampak pada pembengkakan safety stock. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah dibutuhkan implementasi ERP sistem pada NSF dan mengapa? Jadi jawabannya adalah iya. NSF ini tuh sangat membutuhkan sistem ERP karena saat ini proses bisnisnya NSF ini kan masih terpisah-pisah dan tidak efisien. Contohnya saja tadi di divisi penjualan masih menggunakan spreadsheet, sedangkan di gudang masih mencatat stok secara manual. Nah, kondisi itu tuh dapat menyebabkan kesalahan pencatatan, duplikasi data, dan keterlambatan informasi. Nah, dengan skala bisnis yang besar, NSF ini tadi kan memiliki 10 distribution center dan menjalankan penjualan melalui berbagai jalur, yaitu langsung, distributor, dan marketplace. Nah, sehingga NSF itu tuh membutuhkan sistem yang bisa mengintegrasikan semua proses bisnis secara real time. ERP itu akan membantu menyatukan data antar divisi, mempercepat alur kerja, mengurangi kesalahan, dan memberikan dasar pengambilan keputusan yang lebih akurat. Nah, tanpa ERP, NSF ini tuh akan kesulitan dalam berkembang dan bersaing di era digital. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu apakah penggunaan ERP sistem dapat mengatasi permasalahan di atas? Analisa hal tersebut. Nah, menurut saya penggunaan sistem ERP ini tuh dapat membantu mengatasi sebagian besar permasalahan yang sedang dihadapi oleh NSF. Nah, ini ada tabel mengenai hasil analisa saya. Permasalahan yang pertama yaitu pencatatan terpisah dan manual. Nah, dengan adanya ERP ini nanti mengintegrasikan proses penjualan dan pergudangan dalam satu sistem. Nah, semua transaksi penjualan ini nanti akan langsung tercatat dan otomatis memperbarui stok di gudang secara real time. Hal ini tuh dapat meminimalkan kesalahan pencatatan, mempercepat proses kerja, dan meningkatkan akurasi data. Permasalahan kedua yaitu promosi dan diskon tidak terukur. Nah, modul ERP seperti CRM dan Sales ini tuh bisa melacak efektivitas promosi dan menghitung profitabilitas secara akurat. Permasalahan yang ketiga yaitu inefisiensi produksi. Nah, ERP ini memiliki fitur demand forecasting dan material requirement planning atau MRP yang memanfaatkan data penjualan historis dan tren pasar untuk memprediksi kebutuhan produksi. Nah, hal ini tuh akan mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi dalam produksi. Permasalahan yang keempat yaitu biaya logistik yang mahal. Nah, ERP ini terintegrasi dengan modul Supply Chain Management atau SCM yang dapat membantu mengatur distribusi barang secara optimal, seperti memilih rute pengiriman terbaik, manajemen inventory antar DC, serta mempercepat respon terhadap pesanan. Hal ini tuh dapat menurunkan biaya logistik dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, permasalahan yang terakhir yaitu permintaan fluktuatif distributor. Dengan ERP, NSF ini tuh dapat memantau permintaan distributor secara real time dengan cara menggunakan fitur analisis dan forecast untuk mengenali pola fluktuasi. Nah, hal ini itu dapat membantu perusahaan menjaga keseimbangan antara stok aman dan efisiensi biaya. Baik, soal selanjutnya yaitu apa saja tantangan yang akan dihadapi perusahaan jika mengimplementasikan ERP sistem dan bagaimana cara mengatasinya. Mengimplementasikan sistem ERP di Nusantara Snack Foods dapat menjadi langkah strategis untuk mengatasi permasalahan seperti pencatatan manual, perencanaan permintaan yang buruk, dan biaya logistik yang tinggi. Namun, implementasi ERP bukan tanpa tantangan. Berikut adalah tantangan utama yang kemungkinan dihadapi NSP dan cara mengatasinya. Yang pertama yaitu resistensi dari karyawan. Karyawan yang terbiasa dengan sistem manual atau spreadsheet mungkin enggan menerima sistem baru karena ketakutan terhadap teknologi atau kehilangan pekerjaan. Solusinya yaitu sosialisasi dan pelatihan intensif bagi seluruh pengguna, melibatkan karyawan dari awal proses, yaitu proses perencanaan hingga implementasi, dan menunjukkan manfaat ERP yang akan dirasakan langsung oleh mereka, seperti efisiensi kerja, data real time, dan lain-lain.
Yang kedua yaitu kurangnya integrasi data historis. NSF memiliki sistem pencatatan yang tersebar, yaitu spreadsheet penjualan, kartu stok manual, sehingga konsolidasi data awal ke ERP bisa sulit dan rawan kesalahan. Solusinya yaitu melakukan data cleansing dan data migration secara bertahap, menggunakan tim khusus atau konsultan ERP untuk mengelola konversi data dan uji coba integrasi sistem. Yang ketiga yaitu biaya implementasi yang tinggi. ERP membutuhkan investasi besar termasuk perangkat keras, lisensi, konsultan, dan pelatihan. Solusinya yaitu melakukan analisis cost benefit sebelum memilih vendor ERP, mempertimbangkan ERP berbasis cloud atau SaaS agar biaya awal lebih ringan dan scalable sesuai pertumbuhan, serta menerapkan implementasi bertahap modul per modul mulai dari modul paling kritis seperti inventory dan penjualan. Yang keempat yaitu ketidaksesuaian sistem ERP dengan proses bisnis NSF. Beberapa ERP standar tidak sepenuhnya sesuai dengan proses bisnis unik NSF, seperti sistem hybrid penjualan dan fluktuasi permintaan distributor. Solusinya yaitu memilih ERP yang memiliki fitur fleksibel dan customizable melalui analisis kebutuhan bisnis untuk menentukan modul yang paling penting dan mempertimbangkan sistem ERP lokal atau industri FMCG yang sudah terbukti di Indonesia. Yang kelima yaitu kesalahan dalam perencanaan dan implementasi. Perencanaan yang buruk bisa menyebabkan over budget, keterlambatan, atau sistem ERP tidak dapat digunakan dengan baik. Solusinya yaitu membuat project implementation plan yang jelas, lengkap dengan timeline, tanggung jawab, tim, dan milestone, membentuk tim proyek ERP internal yang terdiri dari perwakilan dari setiap divisi dan menggunakan metodologi implementasi seperti Agile atau Fast Implementation. Yang keenam yaitu kurangnya komitmen dari manajemen puncak. ERP membutuhkan dukungan kuat dari pimpinan agar perubahan budaya organisasi dapat diterapkan. Solusinya yaitu manajemen harus aktif dalam memberi arahan, alokasi anggaran, dan monitoring kemajuan proyek. Menunjukkan komitmen melalui perlibatan langsung dalam kick-off meeting, pelatihan, dan evaluasi berkala. Yang ketujuh yaitu keterbatasan infrastruktur IT. Apabila DC atau pabrik belum memiliki jaringan internet atau perangkat memadai, sistem ERP tidak berjalan optimal. Solusinya yaitu mengevaluasi kesiapan infrastruktur TI setiap lokasi, memperkuat jaringan dan perangkat keras sebelum go live, dan menggunakan ERP mobile friendly agar bisa diakses di gudang atau lapangan. Soal keempat yaitu bagaimana alur integrasi antara SCM dan CRM dengan ERP sistem yang diimplementasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis. Nah, alur integrasi SCM, CRM, dan ERP untuk NSF. Yang pertama yaitu integrasi data penjualan dan permintaan, yaitu CRM ke ERP dan SCM. Data penjualan yang selama ini dicatat secara manual di spreadsheet dan distributor pihak ketiga dapat diintegrasikan ke dalam ERP melalui modul CRM yang terhubung dengan sistem ERP. Dengan integrasi ini, permintaan dari pelanggan dan distributor dapat tercatat secara real time, mengurangi fluktuasi permintaan yang tidak terprediksi dan membantu perencanaan produksi yang lebih akurat. CRM juga dapat mengelola promosi dan diskon dengan sistem yang terukur sehingga probabilitas promosi dapat dianalisis dan dikendalikan secara efektif. Yang kedua yaitu perencanaan, produksi, dan pengelolaan persediaan ERP ke SCM. ERP yang terintegrasi dengan SCM memungkinkan perencanaan kebutuhan bahan baku dan produksi berdasarkan data permintaan aktual dari CRM. Hal ini mengurangi inefisiensi produksi akibat perencanaan permintaan yang buruk dan menghindari pembengkakan safety stock karena fluktuasi permintaan distributor. Sistem ERP dapat menggantikan pencatatan manual kartu stok di gudang dengan sistem stok otomatis yang real time dan terintegrasi. Selanjutnya pertanyaan yang kelima, apakah model penjualan yang saat ini dilakukan oleh NSF dapat membantu dalam meningkatkan pemasaran mereka dan mengapa? Jadi jawabannya adalah iya. Model penggunaan hibrid yang digunakan NSF ini tuh sangat membantu dalam meningkatkan pemasaran. Dengan menggabungkan penjualan langsung melalui distributor serta secara digital atau B2B dan B2C lewat marketplace, itu NSF bisa menjangkau pasar yang lebih luas dan beragam. Nah, penjualan digital ini tuh juga memberi akses langsung ke data pelanggan dan tren pasar yang bisa dimanfaatkan untuk menyusun strategi promosi yang lebih tepat sasaran. Selain itu, keberadaan distributor ini tuh membantu memperluas distribusi ke daerah-daerah yang sulit dijangkau secara langsung. Sedangkan media online ini tuh dapat membantu membangun brand awareness dan meningkatkan visibilitas produk secara nasional. Namun, agar semua media ini berjalan optimal dan saling mendukung, ini tuh dibutuhkan sistem yang terintegrasi seperti ERP dan CRM untuk mengelola data penjualan pelanggan secara efisien. Nah, soal selanjutnya yaitu jelaskan seberapa penting Private Industrial Networks dibandingkan dengan Marketplace dalam kasus NSF, apakah masih relevan untuk dilakukan dan mengapa. Private Industrial Networks atau PIN adalah jaringan bisnis tertutup yang menghubungkan produsen dengan distributor, pemasok, dan pelanggan utama secara eksklusif dan terintegrasi, berbeda dengan Marketplace yang bersifat terbuka dan melayani banyak pihak secara umum. Keunggulan PIN dibanding Marketplace yaitu menjamin kontrol lebih besar atas rantai pasok dan hubungan bisnis, memungkinkan integrasi data dan proses bisnis secara real time
antar mitra terpercaya, mendukung kolaborasi yang lebih erat dalam perencanaan permintaan dan produksi, meminimalkan risiko fluktuasi permintaan yang tidak terduga karena komunikasi lebih intensif, dan mempermudah pelacakan dan pengelolaan stok secara akurat. Relevansi PIN untuk NSF. NSF menghadapi masalah fluktuasi permintaan distributor yang menyebabkan pembengkakan safety stock dan inefisiensi produksi. Dengan PIN, NSF dapat mengelola hubungan dengan distributor utama secara lebih terstruktur dan terintegrasi sehingga perencanaan permintaan menjadi lebih akurat dan produksi lebih efisien. Hal ini juga dapat menurunkan biaya logistik dan mengurangi risiko customer count rate karena pelayanan yang lebih responsif dan terkoordinasi. Di sisi lain, NSF telah menjalankan model penjualan hybrid, termasuk penjualan digital B2B dan B2C melalui marketplace. Marketplace tetap relevan untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan konsumen akhir. Namun, untuk hubungan distribusi utama dan pengelolaan rantai pasok yang kompleks, PIN sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan kontrol. Jadi, NSF sebaiknya mempertahankan marketplace untuk penjualan massal dan konsumen retail, tetapi juga mengembangkan atau memperkuat private industrial networks untuk mengelola distributor dan mitra bisnis strategis agar mengatasi masalah fluktuasi permintaan dan inefisiensi produksi. Soal selanjutnya yaitu bagaimana hubungan antara e-commerce dengan SCM dan CRM dapat berguna bagi pengambilan keputusan manajemen NSF, e-commerce, dan SCM. E-commerce memungkinkan NSF untuk mengumpulkan data penjualan secara real-time dari berbagai kanal, baik B2B maupun B2C. Data ini dapat digunakan dalam SCM untuk memperkirakan permintaan dengan lebih akurat dan dinamis, mengoptimalkan perencanaan produksi dan pengelolaan stok, mengurangi pembengkakan safety stock dan inefisiensi produksi, serta mengelola distribusi dan logistik secara lebih efektif dengan informasi pengiriman yang terintegrasi. E-commerce dan CRM. Melalui platform digital, NSF dapat mengumpulkan data perilaku konsumen dan distributor, termasuk preferensi produk, respon terhadap promosi dan diskon, serta feedback pelanggan. Hal ini berguna untuk menyesuaikan strategi promosi dan diskon yang terukur profitabilitasnya, meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengurangi customer count rate, serta memperkuat loyalitas pelanggan dengan layanan yang personal responsif. Baik, selanjutnya saya akan membawakan presentasi tentang analisis implementasi Artificial Intelligence di Walmart dalam perspektif Louden. Presentasi ini merupakan tanggapan atas video yang menampilkan bagaimana Walmart menggunakan teknologi AI untuk mengelola operasi bisnisnya, dan akan mengaitkan penerapan teknologi ini dengan materi dalam buku Management Information Systems oleh Louden, khususnya bab tentang Managing Knowledge. Dalam tayangan tersebut, Walmart dijelaskan sebagai perusahaan yang memanfaatkan kecanggihan AI dalam berbagai aspek, mulai dari pengelolaan stok di gudang, pelayanan pelanggan, hingga proses logistik. Beberapa teknologi yang ditampilkan mencakup yang pertama, kamera pintar yang bisa mendeteksi kekosongan rak, algoritma machine learning yang memprediksi permintaan produk, chatbot otomatis yang menjawab pertanyaan pelanggan, dan sampai sistem otomatisasi gudang yang dikendalikan oleh AI. Yang menarik, semua ini bekerja secara real-time dan terintegrasi dalam sistem informasi perusahaan. Dan bila kita mengaitkan ini dengan buku Louden, kita langsung terhubung pada pembahasan tentang knowledge management, yaitu bagaimana sebuah organisasi menangkap, menyimpan, dan menyebarkan pengetahuan agar bisa digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Dalam konteks Walmart, mereka berhasil mengubah data mentah menjadi pengetahuan bernilai. Contohnya, data pembelian pelanggan diolah untuk memprediksi tren. Pengetahuan ini disebarkan ke bagian penjualan, logistik, bahkan pemasaran. Sistem AI Walmart tergolong dalam dua kategori menurut Louden. Yang pertama, Enterprise-Wide Knowledge Management Systems, yaitu sistem berbasis perusahaan yang mencakup semua divisi. Dan yang kedua, Intelligent Techniques, seperti machine learning, data mining, dan expert systems. AI tidak hanya mengotomatisasi proses, tapi juga membantu organisasi belajar dari data mereka. Lalu, apakah penggunaan AI oleh Walmart sudah tepat? Menurut kami, implementasi AI oleh Walmart sudah sangat tepat. Kenapa? Karena Walmart bukanlah perusahaan kecil. Mereka mengelola ribuan toko di berbagai negara dengan jutaan pelanggan setiap harinya. Tanpa bantuan AI, pengambilan keputusan akan memakan waktu, bersifat reaktif, dan kurang akurat. Contohnya, dalam sistem tradisional, staf harus mengecek stok secara manual. Tapi sekarang, AI dapat mendeteksi kekosongan stok melalui kamera, menghitung kecepatan penjualan, dan langsung memesan ulang produk secara otomatis. Selain efisiensi waktu, keputusan yang diambil juga menjadi berbasis data dan juga akurat.
Ini adalah bukti nyata bagaimana teknologi itu bisa mendukung real-time decision making, yaitu sebuah hal yang sangat ditekankan dalam sistem informasi modern. Baik, sebelumnya mari kita pahami dulu apa itu SCM dan CRM. SCM atau Supply Chain Management adalah sistem yang mengelola seluruh rantai pasok perusahaan, mulai dari pemasok, produksi, penyimpanan, hingga distribusi barang ke konsumen akhir. Tujuannya adalah untuk memastikan barang sampai dengan efisien, tepat waktu, dan sesuai dengan permintaan. Yang kedua, CRM atau Customer Relationship Management, yaitu adalah sistem yang digunakan perusahaan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan. Ini mencakup pengumpulan data pelanggan, referensi, histori pembelian, hingga interaksi mereka dengan layanan perusahaan. Dengan mengenal konsep dasarnya, kita bisa lebih mudah memahami bagaimana AI itu meningkatkan efisiensi kedua sistem. Dengan AI, Walmart mampu untuk SCM memprediksi permintaan pelanggan berdasarkan histori pembelian, mengatur pengiriman barang agar tepat waktu, mengurangi risiko overstock atau stock out, dan mempercepat proses pergudangan dengan robot otomatis. Contohnya, ketika terjadi lonjakan permintaan tisu toilet di awal pandemi, AI Walmart mampu merespon lebih cepat dibanding kompetitor. Mereka segera menyesuaikan supply chain dan menghindari kekosongan stok yang parah. Dan untuk CRM, Walmart memahami perilaku pembelian pelanggan secara personal, memberikan rekomendasi produk secara otomatis, dan menyediakan layanan pelanggan dengan chatbot 24 jam. CRM yang ditenagai AI ini meningkatkan loyalitas pelanggan, karena pelanggan merasa dihargai dan mendapatkan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan mereka. SEM dan CRM yang ditingkatkan dengan AI menciptakan perusahaan yang lebih adaptif, responsif, dan lebih hemat biaya. Sebelum membahas bagaimana AI dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, mari kita kenali dulu apa itu DSS dan ISS. Yang pertama, DSS atau Decision Support System adalah sistem informasi yang membantu manajer membuat keputusan dengan menyediakan data, model, dan alat analisis. DSS biasanya digunakan untuk keputusan yang semi terstruktur. Yang kedua, ISS atau Executive Support System adalah sistem yang dirancang untuk para eksekutif puncak agar bisa mengambil keputusan yang strategis. ISS menyajikan data dalam bentuk ringkasan, grafik, dan dashboard interaktif. Dengan pengenalan ini, kita bisa lanjut membahas bagaimana AI membuat pengambilan keputusan di Walmart jadi jauh lebih efektif. Yang pertama, Decision Support System. AI mendukung DSS dengan memberikan analisis prediktif. Misalnya, jika sistem melihat pola penurunan pembelian di satu wilayah, manajer bisa segera mengambil tindakan seperti promosi lokal atau penggantian produk. DSS membantu manajer tingkat menengah menjawab pertanyaan apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Yang kedua, ISS. Untuk eksekutif, AI memberi ringkasan dalam bentuk dashboard interaktif yang menampilkan laporan penjualan global, tren ekonomi yang mempengaruhi harga, dan simulasi skenario bisnis. Dengan bantuan AI, pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan data real-time dan bukan asumsi. Lalu, tipe keputusan seperti apa yang dihasilkan dari penggunaan AI ini? Yang pertama, keputusan terstruktur, yaitu keputusan yang rutin dan bisa diotomatisasi. Contohnya, pemesanan ulang barang saat stok sudah menipis. Yang kedua, keputusan semi terstruktur, yaitu ada elemen yang bisa dihitung, tetapi tetap perlu intuisi manajer. Contohnya, menentukan produk mana yang akan dipromosikan. Dan yang ketiga, keputusan tidak terstruktur, yaitu keputusan yang kompleks, strategis, dan biasanya diambil oleh eksekutif. Contohnya,
ekspansi Walmart ke pasar internasional baru. AI paling dominan dalam membantu keputusan terstruktur dan semi-terstruktur. Tapi dengan kemajuan teknologi, kedepannya akan lebih berperan dalam keputusan yang tidak terstruktur juga. Namun, di balik semua keunggulan AI ini, ada tantangan yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, privasi data pelanggan. Data itu harus dikelola dengan etis dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Yang kedua, pengurangan tenaga kerja. Otomatisasi bisa menggeser peran manusia. Dan yang ketiga, bias algoritma. Jika data yang digunakan bias, hasil keputusan juga bisa bias. Perusahaan seperti Walmart harus punya kebijakan etis dan pengawasan internal yang kuat untuk memastikan penggunaan AI ini tidak akan merugikan. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan kesimpulannya, yaitu yang pertama, Walmart telah menerapkan AI dengan sangat strategis dan cerdas. Pendekatan mereka sejalan dengan konsep Loudon dalam pengelolaan pengetahuan, DSS, dan ISS. AI secara langsung meningkatkan efisiensi SEM dan CRM mereka. Jenis keputusan yang didukung AI itu mencakup semua level, dari operasional hingga strategis. Namun, implementasi ini tetap harus memperhatikan etika, privasi, dan dampaknya terhadap tenaga kerja. Mengapa TikTok tidak dapat diakses di Cina, padahal developer TikTok dari negara tersebut? Meskipun TikTok dikembangkan oleh perusahaan asal Tiongkok yaitu ByteDance, aplikasi ini tidak tersedia di negara asalnya karena perbedaan regulasi yang sangat ketat dari pemerintah Tiongkok. Pemerintah Tiongkok memiliki kebijakan dan kontrol ketat terhadap konten digital, media sosial, serta penggunaan data oleh warganya. Dalam konteks ini, TikTok sebagai aplikasi global tidak memenuhi standar dan batasan konten yang ditetapkan oleh otoritas Tiongkok. Oleh karena itu, ByteDance memilih untuk membuat aplikasi khusus yang hanya tersedia untuk pasar domestik Tiongkok, yakni Douyin. Douyin dan TikTok memang sama-sama dikembangkan oleh ByteDance, tetapi keduanya berbeda secara sistemik. Douyin dibuat agar sesuai dengan kebijakan pemerintah Tiongkok yang sangat sensitif terhadap konten budaya asing, isu politik, dan potensi pengaruh asing melalui media sosial. Selain perbedaan pada jenis konten yang diperbolehkan, regulasi TikTok juga mengharuskan perusahaan teknologi menyimpan data pengguna secara lokal, menyaring konten dengan sistem sensor nasional, serta mengikuti arahan pemerintah dalam hal algoritma dan penyajian informasi. TikTok yang dirancang untuk pasar global tidak bisa sepenuhnya tunduk pada ketentuan-ketentuan ini. Oleh karena itu, keberadaan dua versi aplikasi TikTok untuk nasional dan Douyin untuk dalam negeri merupakan bentuk adaptasi strategis ByteDance terhadap perbedaan sistem politik, sosial, dan hukum antara TikTok dan juga dunia luar. Ini tuh juga menunjukkan bagaimana perusahaan asal Tiongkok harus memisahkan operasional dan produk mereka agar dapat terus bertahan dan berkembang di pasar global, sekaligus tetap mematuhi aturan ketat di dalam negeri. Maka meskipun TikTok berasal dari Tiongkok, ia secara praktis bukan aplikasi domestik, melainkan platform global yang dioperasikan secara berbeda dari Douyin. Salah satu alasan strategis lainnya mengapa TikTok tidak digunakan di Tiongkok adalah untuk memisahkan citra perusahaan secara global dari kontrol pemerintah Tiongkok. ByteDance menyadari bahwa TikTok itu harus tampak dan berfungsi sebagai entitas global yang independen untuk dapat berkembang di pasar internasional, terutama di negara-negara barat yang memiliki kekhawatiran tinggi terhadap potensi pengaruh pemerintah Tiongkok dalam urusan data dan juga privasi.
Dengan memisahkan TikTok dari Douyin, ByteDance itu dapat menunjukkan bahwa mereka menjalankan operasional TikTok di bawah hukum dan yurisdiksi negara tempat aplikasi itu digunakan. Hal ini itu tidak hanya menjadi langkah untuk menghindari konflik politik dan ekonomi, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan dari investor dan mitra internasional yang mungkin ragu untuk berkolaborasi dengan perusahaan yang dinilai terlalu dekat dengan pemerintahan otoriter Tiongkok. Pertanyaan kedua yaitu adanya perbedaan aplikasi TikTok antara di Cina dan negara lain, apakah dapat berdampak pada bisnis internasional perusahaan? Perbedaan mendasar antara TikTok dan Douyin itu dapat berdampak langsung pada strategi bisnis internasional ByteDance, baik dari sisi pengembangan produk, ekspansi pasar, maupun tata kelola perusahaan. Karena TikTok beroperasi secara independen dari Douyin, perusahaan harus mengalokasikan sumber daya yang berbeda untuk pengembangan fitur, sistem keamanan data, dan algoritma konten yang sesuai dengan masing-masing pasar. Ini tuh menambah kompleksitas operasional karena ByteDance itu tidak bisa menggunakan satu platform universal untuk semua negara. Selain itu, perbedaan aplikasi ini juga menimbulkan tantangan persepsi global. Negara-negara barat, terutama dari Amerika Serikat sendiri itu telah menyuarakan kekhawatiran tentang potensi pengaruh TikTok terhadap Tiongkok terhadap TikTok. Meskipun ByteDance itu sudah berusaha menekankan bahwa TikTok memiliki struktur manajemen dan juga infrastruktur data yang terpisah dari Douyin dan juga beroperasi sesuai dengan hukum negara tempat mereka beroperasi. Namun karena hubungan historis TikTok dengan Tiongkok, banyak pemerintah negara itu tetap skeptis dan ini dapat menyebabkan berbagai negara membatasi atau bahkan melarang penggunaan TikTok di lingkungan pemerintahan atau pendidikan. Dari sisi pasar, adanya perbedaan antara TikTok dan Douyin itu juga membuat ByteDance harus menyesuaikan strategi monetasi yang berbeda. Douyin di Tiongkok sudah sangat terintegrasi dengan sistem e-commerce domestik seperti Taobao dan JD.com. Sementara TikTok masih membangun kolaborasi global secara bertahap. Akibatnya itu, meskipun kedua aplikasi memiliki potensi besar dalam pendapatan, strategi yang digunakan tidak bisa disamaratakan. Ini tuh menjadi tantangan tersendiri bagi bisnis internasional. ByteDance yang ingin mempertahankan pertumbuhan, menjaga kepercayaan politik, dan menavigasi ketegangan geopolitik. Pertanyaan yang ketiga, apa yang harus manajemen dan organisasi pertimbangkan jika ingin mengembangkan e-commerce di market Cina, mengingat TikTok itu merupakan salah satu platform sosial media yang juga digunakan untuk e-commerce, bahkan telah bekerja sama dengan marketplace untuk memudahkan pembeli yang merupakan pengguna TikTok. Jadi itu, jika sebuah perusahaan atau organisasi ingin mengembangkan bisnis e-commerce di pasar Tiongkok, salah satu pertimbangan utamanya itu adalah memahami bahwa TikTok tidak digunakan di sana. Platform yang digunakan di sana itu adalah Douyin, versi domestik dari TikTok. Nah, oleh karena itu, strategi pemasaran dan kolaborasi itu harus difokuskan pada Douyin, termasuk dalam aspek integrasi dengan fitur belanja, promosi melalui influencer lokal, serta pemanfaatan sistem pembayaran digital domestik seperti Alipay dan WeChat Pay. Nah, kegagalan memahami perbedaan ini tuh dapat menyebabkan kampanye pemasaran atau platform penjualan digital tidak efektif di pasar Tiongkok. Selanjutnya, perusahaan itu harus benar-benar memahami dan mematuhi peraturan ketat yang ditetapkan oleh pemerintah Tiongkok terkait konten, iklan, serta pengumpulan dan penggunaan data pengguna.
Pemerintah Tiongkok itu tidak segan-segan menindak tegas perusahaan yang tidak patuh terhadap regulasi ini. Hal ini tuh mencakup keharusan untuk melakukan sensor konten sensitif, menyimpan data di server lokal, serta melaporkan aktivitas kepada otoritas jika diminta. Karena itu, organisasi itu perlu memiliki mitra lokal atau tim hukum yang benar-benar paham dengan kebijakan dalam negeri agar dapat menjalankan bisnis ini tuh secara aman dan legal. Lalu yang terakhir, manajemen itu perlu mempertimbangkan budaya dan perilaku konsumen Tiongkok yang sangat berbeda dari negara lain. Pengguna Douyin di Tiongkok itu cenderung menyukai konten video pendek yang bersifat edukatif, informatif, dan berorientasi pada produk lokal. Sistem live streaming untuk penjualan juga sangat populer dan menjadi bagian penting dalam ekosistem e-commerce di sana. Oleh karena itu, strategi yang berhasil di TikTok internasional tidak bisa langsung diterapkan di Tiongkok tanpa penyesuaian. Adaptasi terhadap lokalitas, kemitraan dengan platform dalam negeri, dan pemahaman budaya digital adalah kunci sukses untuk memasuki. Jadi, adaptasi terhadap lokalitas, kemitraan dengan platform dalam negeri, dan pemahaman budaya digital adalah kunci sukses memasuki. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.